Kisah ini bermula di salah satu desa sebelah selatan Pulau Sumatera, sebelah utara Kabupaten Mukomuko, sebelah barat Air Hitam, tepatnya di desa Pondok Subur atau Melati Winarno Kecil. Inilah persembahan teater Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak duka lah selalu puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia adalah negeri yang elok, gunungnya yang menjulang tinggi, sawahnya yang terhampar luas dengan padi yang menguning, pepohonan yang lebat menghasilkan kayu yang berlimpah, air yang mengalir dari hulu hingga hilir, dan di dalamnya ada ikan-ikan yang berenang, tanah yang subur, laut yang memanjang di setiap pesisir pulau menghasilkan ikan, dan terumbu karang yang sangat berlimpah. Suamiku, ada apa sih, Bang? Pagi-pagi kok sudah mampir sendiri? Istriku, Apa yang sedang Abah pikirkan? istriku, coba lihatlah keluar. Lihatlah negeri kita ini, sawahnya, burung-burung yang sedang berterbangan, angin yang bertiup sepoi-sepoi, gunung-gunung yang menjulang tinggi. Indah sekali, bukan istriku? Negeri kita ini. Iya, begitu indah suamiku. Istriku, coba lihat bapak petani yang itu. Yang mana sih, Bang? Yang itu namanya Pak Hasan. Dia bekerja di lahannya sendiri, dikerjakannya sendiri, diolahnya pun sendiri, dan hasilnya pun untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Ya memang kadang-kadang tidak mencukupi, tapi selalu ada senyum di sudut bibirnya, istriku. Itulah yang dikatakan oleh Soekarno itu, istriku. Rakyat marhin, rakyat yang menikmati hasil jerih payahnya sendiri tanpa diskriminasi dari pihak penjajah di negeri kita ini. Oh iya, istriku, menurut Abah kok ada yang berbeda dengan Amak sekarang? Abah, berbeda apanya? Apa yang berbeda sama Amak, Bang? Dari dulu Amak seperti ini. Apanya yang berbeda, Abah? Menurut Abah, Amak itu semakin hari semakin cantik saja. Abah jadi tambah sayang sama Amak. Abah? Amak, Iya, Abah. menurut Amak, Indonesia itu apa? Indonesia itu, Bang, menurut Amak
adalah kaum perempuan yang tidak dibelenggu oleh kaum laki-laki. Indonesia itu adalah seorang ibu. Indonesia itu adalah seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Indonesia itu adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Indonesia itu adalah seorang ibu yang mendidik anaknya menjadi pemimpin di negeri ini, Abah. Indonesia itu adalah pohon yang kuat yang indah itu. Indonesia itu adalah langit yang biru yang terang itu. Indonesia itu adalah mega putih yang lamban itu. Indonesia itu adalah udara yang hangat yang kita rasakan saat ini, istriku. Subhanallah, betapa indah sekali bangsa kita ini, Abah. Betul sekali, istriku. Oh iya, anak kita Fatmawati kemana, Mak? Dari tadi pagi abah belum lihat Fatmawati. Anak kita Fatmawati sedang pergi ke pasar, Bah. Pagi-pagi tadi Amak suruh ke pasar karena sayur di dapur sudah habis, Bah. Assalamualaikum. Ada apa ini? Bagaimana kejadiannya, Nak? Istriku ambilkan air panas untuk luka Pak Hasan. Suwardi, ini bagaimana bisa terjadi? Tadi ada pengkhianat, penjajah. Dia meminta pajak pada petani-petani kita, Pak. Petani kita direndahkan di lumpur, tidak dipukul-pukul, dibedeng. Pak, warga kita sudah sangat menderita, Pak. Sampai kapan kita, warga kita, menderita seperti ini, Pak? Sampai kapan? Itu betul, Pak Kapten. Para penjajah, para pengkhianat telah meminta pajak tertinggi pada petani kita, Pak Kapten. Petani kita dipaksa bekerja di ladang dan di sawahnya sendiri, tetapi hasilnya diangkut oleh penjajah. Kasih, tolong Pak Kasih. Pak Kasih, tolong saya, Pak. Saya bekerja di sawah saya sendiri. Saya tanam sendiri. Tetapi kenapa hasilnya diangkut para penjajah, para pengkhianat begini, Pak Kasih? Tolong saya, Pak. Tolong. Ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus bertindak secepatnya. Kalau tidak, semakin banyak kita yang ditindas oleh penjajah. Kami sebagai pemuda tidak ingin kita yang sama terjadi lagi. Imron, Suwardi, cepat bawakan Bapak Hasan ke belakang. Bersihkan luka-lukanya sekarang. Baik, Pak Kasih. Sampai kapan kita akan diam, Pak? Sampai kapan kita hanya melihat bangsa kita ditindas oleh penjajah? Wanita-wanita di negeri kita diperkosa, hasil bumi kita dirugikan paksa. Jadi ada, kita mempunyai pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda yang siap mengorbankan jiwa dan raganya
untuk sebuah kemerdekaan, merdeka atau mati. Yakinlah Pak, kita bisa mengusir penjajah itu. Kita bisa merdeka Pak. Kita tak harus mengangkat senjata untuk merdeka. Kita tak harus mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Kita tak harus menumpahkan darah rakyat kita, warga kita, pemuda-pemudi di bumi pertiwi ini lagi, Yamin. Membela kaum pribumi yang lemah tidak hanya dengan senjata, anakku. Dengan akal bisa, Yamin. Tanpa menggunakan senjata, kita tidak akan bisa merdeka Pak. Apa Pak tahu itu? Yamin, ini adalah jalan terbaik diperintahkan pemimpin tertinggi negeri kita. Kalau begini terus, maju tidak, mundur tidak, tak tahan neraka ini Pak. Yamin, pemerintah kita sudah punya pertimbangan sendiri, anakku. Kita harus patuh dengan peraturan itu, Yamin. Sebagai pemuda, kami akan segera bergerak angkat senjata. Yamin, Engkau harus mengikuti perintah abahmu, nak. Sabar, Mbak, sabar. Anak kita Yamin sama dengan pemuda bangsa kita yang lain. Semangat juangnya terus membara. Tekadnya tak pernah padam untuk kemerdekaan negeri ini, Abah. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ada apa, nak? Apa yang terjadi? Ceritakan sama Ama, nak. Ama, tadi di pasar Fatma melihat para penjajah itu meminta pajak pada pedagang dengan paksa. Dagangan mereka diobrak-abrik. Pak, kenapa bangsa kita, pemuda-pemuda kita tidak melawan apa yang dilakukan oleh penjajah itu? Sampai kapan kita harus menutup mata? Sedangkan mata kita melihat senjata ini, Pak. Fatmawati anakku, inilah kondisi rakyat kita saat ini, nak. Pemerintah kita pun memerintahkan kita untuk tidak angkat senjata dan tidak melawan kekejaman para penjajah. Karena para pemimpin kita sudah melakukan diplomasi perundingan dengan para penjajah dan kedua belah pihak pun saling gencatan senjata. Dan penjajah akan menjamin kemerdekaan pada negeri kita ini, anakku. Tapi Pak, kenapa penjajah itu melanggar janjinya? Bukankah perjanjian gencatan senjata itu disepakati oleh penjajah itu sendiri? Jika penjajah itu melanggar janjinya, kita juga harus melanggar janji yang disepakati. Ini tidak adil, Pak. Penjajah itu melanggar janjinya, tapi kita tetap taat pada janji yang ditetapkan. Inilah kelicikan para penjajah, anakku. Perundingannya hanya sebagai alat untuk mematahkan pergerakan pemuda-pemuda kita yang berjuang melalui mengangkat senjata. Ketika para pemuda tak lagi bergerak di medan pertempuran, saat itu para penjajah mulai membangun rencana untuk kembali kekuatannya. Apa Fatma takut? Jangan takut, anakku sayang. Fatma, tadi kamu ke pasar beli apa, nak, untuk dimasak hari ini? Tadi ke pasar, Fatma beli ikan, kacang panjang, sama tempoyak, Abah. Tempoyak, nak. Tempoyak itu kesukaan abahmu, anakku. Kalau begitu, ayo kita pergi ke dapur untuk memasak gulai tempoyak, anak. Istriku, anakku, Abah keluar sebentar. Abah ingin melihat kondisi warga kita. Emosi warga kita harus segera diredamkan. Jangan sampai kita melanggar janji yang telah kita sepakati. Iya, suamiku, hati-hati. Keesokan harinya, Wahai pemuda-pemuda Indonesia, kumpul. Bangkitlah engkau semua. Mari angkatkan senjata. Para penjajah, para pengkhianat telah melanggar kesepakatan yang telah mereka sepakati.
angkatkan senjata. Wahai pemuda-pemuda Indonesia, sekarang saatnya kita buktikan pada dunia bahwa seorang pemuda harus berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan digilas oleh sejarah. Siapa yang menentang arah dan coraknya sejarah, tidak peduli dia bangsa apapun, dia akan digilas, diseret oleh sejarah sama sekali. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan bersama kita. Merdeka! 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 Merdeka, wahai pemuda Indonesia. Sudah saatnya kita menjajah dengan mengangkat senjata. Perjuangan harus kita mulai saat ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Hai Bung, tunggu dulu. Bangsa kita belum siap untuk merdeka. Bangsa kita belum siap dengan senjata yang benar. Bangsa kita harus dididik terlebih dahulu sebelum berjuang. Apakah bangsa kita hanya menggunakan batu runcing? Apakah bangsa kita hanya bermodalkan semangat? Itu sama saja dengan bunuh diri, Bung. Bangsa kita harus dididik sebelum merdeka. Jika kita merdeka, tetapi rakyatnya masih dalam bodohan, siapa yang mengisi kemerdekaan? Apakah kita isi dengan bodoh seperti saat ini? Pastinya umur kemerdekaan yang kita dapati tidaklah akan lama. Tadi, apa yang kamu bicarakan? Mau aku tunjukkan sesuatu padamu? Sebagai bukti, itu sebagai bukti kalau kita bangsa yang kuat, betul. Kami sebagai petani tidak sanggup lagi menanggung penderitaan para penjajah. Semakin ganas negeri ini, dan semakin ganas. Mereka, pemuda-pemuda Bengkulu, apakah kalian belum mendengarkan bahwa bangsa kita telah diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno di Jakarta? Sekarang kita sudah merdeka oleh pemuda-pemuda Indonesia. Merdeka! 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 Ya, benar sekali. Bangsa Indonesia telah merdeka. Penjajah telah memberi ruang kepada kita untuk memproklamir kemerdekaan. Saat ini negara kita sedang membentuk sistem negeri ini, membentuk dasar negara kita. Jadi kalian semua rakyat Bengkulu, pemuda-pemuda Bengkulu, kalian harus bisa menjaga semangat dan menjaga NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat pemuda-pemuda Bengkulu, tanggung jawab yang besar berada di pundak kita bersama. Karena kemerdekaan bukanlah suatu kata, tapi kemerdekaan adalah penghargaan yang besar untuk negara Indonesia. Ingat itu pemuda Bengkulu. Kami berdua diutus oleh pusat untuk menyampaikan berita gembira ini kepada semua rakyat Bengkulu. Ingat sekali lagi, kemerdekaan bukanlah hanya perkataan, tapi kemerdekaan adalah penghargaan yang besar untuk negara kita. Ya, merdeka sehargalah harga mati. Sekarang Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh pihak sekutu. Sekarang negara Jepang sudah kalah. Kita sebagai pemuda-pemudi Bengkulu harus mempertahankan kemerdekaan ini, harus mengisi kemerdekaan ini. Karena saya yakin sebentar lagi pihak sekutu, para penjajah pengkhianat itu akan kembali ke negeri kita ini. Mari kita warga Bengkulu, pemuda-pemudi Bengkulu, kita rapatkan barisan, pertahankan kemerdekaan ini. Merdeka adalah harga mati. Merdeka atau mati. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Ini amanah dari Soekarno, silakan bacakan sana.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada lagi satu ikatan yang mengikat tanah air kita, bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan bersama kita. Allahu Akbar. Kita